hadis atau sunnah, dan yang ketiga adalah istihad. Bisa dipaham semua ya. Sekali lagi materinya sudah dikirim ya di grupnya. Nevi udah sampai materinya? Oke, Ya, baik. Pak, permisi Pak. Itu yang dikirim di grup materi iman dan takwa Pak. Oh, iman takwa ya. Masya Allah. Oke, oke, oke. Ada aja kendalanya ya. Baik, baik. Sebentar ya. Oke, sambil berjalan ya teman-teman ya. Karena waktu sudah semakin mepet ya. Baik, sebentar. Saya kirim lagi. Oke, sumber hukum Islam ada tiga. Yang pertama tadi Al-Quran. Kedua, sunnah atau hadis. Yang ketiga, istihad. Ini penting sekali buat teman-teman. Harus dihafal ya. Oke, saya berusaha kirim. Oke, semoga bisa terkirim ya teman-teman ya. Masya Allah, ada banyak kendala di pagi hari ini ya. Sebentar lagi dikirim ya. Oke, bisa dilihat ya di grup ya teman-teman ya. Semoga bisa. Ya, sudah saya kirim. Oke, sambil berjalan aja ya teman-teman ya. Tunggu aja ya, lagi loading ya. Oke, teman-teman di slide pertama itu saya ada gambar tentang foto yang menunjukkan bahwa kalau manusia itu tidak taat terhadap peraturan, tidak taat hukum, maka hidupnya akan berantakan. Begitu juga kita yang saat di kelas ini. Kalau tidak taat terhadap peraturan dan tidak disiplin, maka hidup kita juga akan berantakan. Maka teman-teman, penting dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, harus taat terhadap perintah-perintah hukum. Nah, dalam Islam hukum ada tiga ya. Yang pertama tadi Al-Quran, sumber hukumnya. Yang kedua hadis atau sunnah. Dan yang ketiga adalah istihad. Dan ini harus dicatat, diingat baik-baik ya teman-teman ya. Slide berikutnya adalah ditampilkan tentang pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia, dan membacanya adalah ibadah. Ini pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Kemudian untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, disampaikan kepada seluruh umat manusia dan membacanya adalah ibadah. Ini pengertian daripada Al-Quran. Oke, pengertian selanjutnya, dan ini harus dihafal ya teman-teman ya. Pengertian selanjutnya adalah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, ya, melalui perantaran malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, ya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, dan berjumlah berjumlah 30 juz, 114 surah. Kurang lebih ya, kurang lebih 6.666 ayat, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Nah, itu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril
disampaikan kepada seluruh umat manusia. Turun selama, nah, turun selama 23 tahun. Nah, 23 tahun itu berarti selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Nah, ini penting ya teman-teman ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berjumlah 30 juz, 114 surah, kurang dari 6.666 ayat, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Nah, ini pengertian daripada Al-Quran. Ya, coba saya kirim ulang ya di sini. Masya Allah, tantangannya besar hari ini ya. Baik, Al-Quran berasal dari bahasa Arab ya. Qura'a ya, qura'u Qur'anan. Ya, sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca. Di grup apa chat ini ya, chat Zoom ini ya. Masya Allah banget ya. Oke, qura'a ya, qura'u Qur'anan artinya sesuatu yang dibaca. Oke, teman-teman silakan di chat Zoom ini ya, sudah ada materinya. Bisa dibuka di situ ya. Nah, slide-nya nomor 9. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, berjumlah 30 juz, 114 surah, kurang dari 6.666 ayat, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Nah, selanjutnya, slide nomor 10, ini menunjukkan kepada kita semua ya satu ayat penting. Satu ayat penting yang terkait siapa sesungguhnya, apa sesungguhnya tanda-tanda daripada orang-orang yang mentaati hukum Islam itu. Di antara surah An-Nisa ayat 59. Ini menunjukkan pada kita semua bahwa ternyata sumber hukum Islam itu sudah digambarkan Allah melalui surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tiga-tiganya. Ati'ullah berarti taat pada Allah, berarti taat pada Al-Quran. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, berarti taat kepada sunnah-sunnah Nabi. Terus, wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Nah, ini penting bagi teman-teman. Siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan ulil amri itu? Menurut Profesor Quraisy Shihab, ulil amri itu yang pertama orang-orang berwenang mengurus kaum muslimin. Ini ciri-cirinya ulil amri itu. Ulil amri adalah mereka-mereka yang mengurus apa saja terkait kepentingan-kepentingan orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mereka diandalkan untuk berbagai persoalan masyarakat. Mereka itu diandalkan untuk menangani, untuk memperbaiki, untuk mengurus berbagai persoalan di masyarakat. Ternyata itu adalah bagian juga daripada ulil amri. Yang ketiga, ada berpendapat bahwa mereka adalah penguasa atau pemerintah. Pemerintah itu dari RW, RT, dari RT, RW, kemudian lurah, camat, kemudian bupati atau wali kota, selanjutnya gubernur, dan selanjutnya adalah presiden. Nah, itu adalah jabatan-jabatan
yang dikategorikan juga sebagai ulil amri. Terus nanti kalau yang punya jabatan itu sudah sebagai orang korupsi, wah itu sudah beda lagi ceritanya. Mereka-mereka adalah sudah tidak dikatakan sebagai ulil amri lagi karena sudah melanggar standar-standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya teman-teman, yang keempat, mereka adalah ulama. Ternyata sebagian ternyata bagian daripada ulil amri juga itu adalah itu juga merupakan ulama. Selanjutnya, lima, mereka adalah mewakili masyarakat dan berbagai kelompok profesinya. Ini terakhir. Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman di sini adalah bagian dan juga daripada ulil amri itu. Ya, selanjutnya ingat semua ya tadi ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Atiullah berarti taat pada Al-Quran, atiur Rasul berarti taat pada hadis atau sunnah. Kemudian ulil amri minkum. Ya, ulil amri. Ya, ulil amri itu banyak tadi ciri-cirinya ya. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan terkait dengan hadis. Hadis atau sunnah. Nah, lihat teman-teman ya. Nah, hadis atau sunnah, oh ya, sebelumnya kita masuk pada apa saja isi kandungan Al-Quran. Di antaranya berisi tentang prinsip keimanan. Ingat nanti kalau ditanya apa saja isi kandungan Al-Quran, yang pertama adalah keimanan atau akidah, yang kedua prinsip syariah atau ibadah, janji dan ancaman, akhlak atau budi pekerti, ilmu pengetahuan, dan sejarah atau kisah masa lalu. Apa saja fungsinya? Ya, fungsi Al-Quran adalah banyak. Ya, oke. Isi kandungannya ada 6 ya tadi ya teman-teman ya. Fungsinya hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi teman-teman, Quran itu adalah sebagai petunjuk buat kita semuanya. Nah teman-teman, kalau itu sebagai petunjuk, maka bacalah Quran itu. Jangan dibiarkan berdebu di rumah-rumah kita. Maka siapapun di antara Anda semua rajin baca Qurannya, paling tidak satu halaman, dua halaman sehari. Kemudian diikuti juga baca buku terjemahan, itu menunjukkan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas itu. Mahasiswa-mahasiswa yang sungguh-sungguh belajarnya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya isi Al-Quran adalah ya sebagai hudal linnas. Fungsinya tadi sebagai hudal linnas. Yang kedua, Al-Quran eh, fungsinya adalah ada juga sebagai busyra, kabar gembira. Ya, ada juga rahmat, ya kasih sayang Allah kepada manusia. Ada juga bayinah, penjelasan. Ada juga furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Mauizah, pelajaran bagi manusia. Syifa, nah syifa, obat bagi seluruh manusia. Siapapun di antara Anda semua meyakini Al-Quran sebagai obat, maka dia akan berobat dengan Al-Quran, tapi dengan cara-cara tertentu. Namun ada orang yang tidak sama sekali. Ya, makanya teman-teman dulu waktu sejarah Nabi pada sahabat-sahabat, mereka nggak punya rumah sakit yang mewah-mewah seperti saat ini. Mereka hanya punya kekuatan belajar sehingga waktu dulu tuh orang-orangnya hebat, kuat. Ya, beda dengan kita saat ini ya.
Selanjutnya mauizah, pelajaran, kemudian tibian, penjelasan, busyra tadi ya, kabar gembira. Nah, di grup juga sudah dikirim ya teman-teman ya. Ada juga hakim, sumber segala kebijaksanaan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau belajar tentang kebijaksanaan, belajarlah dalam hukum. Belajarlah dalam Al-Quran. Ya. Selanjutnya, Al-Quran bagi dua ya. Ada Makiyah dan Madaniyah. Ingat kalau Quran itu dibagi dua, ada Makiyah, Madaniyah. Makiyah itu surah atau ayat-ayat yang turun di Mekah. Kalau Madaniyah, ayat-ayat atau Al-Quran yang turun di Madinah. Apa saja perbedaannya? Kalau Makiyah pada umumnya pendek-pendek dan ayatnya, kalau Madaniyah umumnya panjang-panjang. Ingat ya, berarti di juz-juz 30 itu ayatnya pendek-pendek kan berarti itu termasuk jadi kategori surah atau ayat yang turunnya di Mekah, Makiyah. Nah, di Al-Baqarah sampai ke atasnya itu tergolong eh, panjang-panjang. Jadi perbedaannya gitu ya. Ada juga ciri-cirinya kalau di Makiyah itu ya ayuhan nas panggilannya. Karena manusia, kenapa bukannya ayuhalladzina amanu? Tapi ya ayuhan nas, karena manusia di Mekah waktu itu belum banyak beriman. Tapi Madaniyah biasa dipanggil dia ayuhalladzina amanu. Itu dipanggil sudah beriman semua tuh orang-orang di Madinah. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke hadis ya. Apa pengertian hadis? Ingat, hadis adalah segala ke sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ingat, teman-teman, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ada yang menyatakan hadis atau sunnah itu sama. Iya, benar sama. Tapi kalau nanti ditanyakan hadis, ternyata hadis lebih banyak merujuk kepada ucapan-ucapan Nabi. Kalau sunnah lebih banyak tertuju pada perbuatan Nabi. Slide nomor 18 ya. Teman-teman, ya hadis adalah segala sesuatu berasal dari Nabi, ya tingkah lakunya segala macamnya ya. Kemudian pembagian sunnah. Sunnah kauliyah, sunnah dalam bentuk perkataan, sunnah fi'liyah, sunnah dalam bentuk perbuatan, sunnah takririyah, ketetapan Rasulullah terhadap perkataan, perbuatan sahabat atau tidak dilarang. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Sunnah dan hadis itu beda. Ya, kalau sunnah lebih banyak pada perbuatan, kalau hadis lebih banyak pada perkataan. Nah, ini fungsi hadis ya. Bayan tafsir, bayan takrir, bayan taudi. Bayan tafsir yaitu menerangkan ayat sangat umum, mujmal, mustarak seperti hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Itu bahasanya. Tapi bagaimana caranya? Maka dijelaskan oleh istihad tadi, istihad yang menjelaskan. Ingat teman-teman, ya, hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi saya minta waktunya. Kita jelaskan yang terakhir, istihad. Ya, apa itu istihad? Istihad adalah, ya, kalau menurut bahasa adalah pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, mencurahkan tenaga pikiran untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan istilah usaha yang sungguh-sungguh seorang ulama memiliki syarat
tertentu menggunakan akal sekuat mungkin untuk menetapkan hukum di berbagai masalah. Jadi teman-teman, fungsi hadis, fungsi istihad adalah ya bagaimana para ulama itu sungguh-sungguh dalam menentukan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau masih sifatnya masih umum. Oke. Kepada Ali bin Abi Thalib pernah bernyata, apabila engkau beristihad dan istihadmu benar, maka engkau mendapatkan 2 pahala. Tapi apabila istihadmu salah, maka engkau hanya mendapatkan 1 pahala. Muhammad Iqbal menanamkan istihad itu sebagai the principle of movement-nya. Itu sebagai prinsip dalam satu kehidupan, satu pergerakan. Oke, lanjut. Nah, istihad adalah penggunaan pikiran untuk menemukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, sekali lagi teman-teman, istihad adalah menggunakan pikiran untuk menentukan suatu hadis yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Pada intinya, ya hadis itu, istihad itu ya menambah, memperkuat hadis. Misalnya kalau dalam hadis dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada, maka digunakan istihad. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, kita di sini. Terakhir ya, kita masuk pada materi yang ke-31. Pembagian hukum Islam. Ya, pembagian hukum Islam itu ada 5. Ya, ada wajib, sunnah, ya, wajib, sunnah, apalagi haram, apalagi makro, mubah. Ya, tahu semua wajib itu apa? Kalau dikerjakan mendapat apa? Pahala. Ya, kalau ditinggalkan mendapat? Dosa. Dosa, Pak. Kalau sunnah? Sunnah jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa, Pak. Oke, haram. Apa itu haram? Jika dikerjakan mendapat Dosa. ditinggalkan mendapat Pahala. pahala. Makro. Ditinggalkan mendapat pahala, Dikerjakan tidak mendapat apa-apa. apa? Mubah. Mubah diperbolehkan, Pak. Yes. Jadi teman-teman, nah perhatikan baik-baik ya. Di slide 31 itu ya. Oke teman-teman, nanti bisa dibaca lagi ya. Saya sekali lagi teman-teman, mohon maaf banget ya. Baru kali ini dapat tantangannya banyak ya. Pertama, Zoom-nya sih bagus, cuman kita nggak bisa jadi host ini ya. Jadi masukan-masukan nanti sampaikan ke pihak kampus bahwa ketika kasih link Zoom, tolong sertakan hostnya juga karena ya kita mau belajar bagaimana ya materi-materi juga sudah standar juga ya sudah standar, tidak boleh menggunakan materi lain. Terus bagaimana caranya kita share materinya ya. Dan kedepannya bagi pengurus kelas tolonglah aktif ya, aktif gitu ketika misalnya hari ini kita kuliah, kemarin sudah harus ke Pak, besok kita kuliah Pak ya. Oh, kuliahnya kita online offline atau nanti kuliahnya materi tentang ini. Terima kasih banyak Pak. Harus begitu kutu kelas itu ya. Supaya apa? Kita belajar jadi pemimpin gitu. Kita juga harus punya rasa tanggung jawab. Ya, ada 3 orang pengurus kelas kemarin, silakan ya. Jangan hanya ikut air saja, tapi juga kita harus bagaimana air itu mengalir, pastikan air itu mengalir memiliki manfaat dampak yang besar terhadap ya kehidupan sekitarnya ya. Jangan hanya mengalir saja ya. Jadi teman-teman ya berkembanglah dengan cara-cara yang hebat, yang baik gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf atas banyak kendala hari ini dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya mau Zoom mau
offline, kita tetap semangat kuliahnya teman-teman ya. Oke, mohon juga dibaca-baca lagi materinya ya teman-teman ya. Makasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.